The Miracle of Enzim halaman 66. Kotoran stagnan yang terkumpul dalam divertikula atau di antara lipatan-lipatan menghasilkan racun yang menyebabkan mutasi genetis sel-sel di area tersebut dan menimbulkan polip. Polip-polip itu tumbuh dan pada akhirnya dapat berubah menjadi kanker. Usus bangsa Amerika dan usus bangsa Jepang. Saya pertama kali tiba di New York sebagai seorang dokter bedah residen pada tahun 1963. Pada saat itu metode standar untuk memeriksa usus besar adalah dengan menggunakan barium enema, yaitu sebuah prosedur usus besar disuntik dengan barium, kemudian diperiksa menggunakan sinar X. Metode ini dapat memperlihatkan ada atau tidaknya polip besar, tetapi tidak dapat menunjukkan detail-detail kecil maupun kondisi internal usus besar. Terlebih lagi laparotomi atau irisan besar di bagian perut diperlukan untuk menyingkirkan polip yang terdeteksi. Melakukan laparotomi berarti meletakkan beban berat pada sang pasien, baik secara mental maupun fisik. Terlebih lagi dengan metode pemeriksaan ini, tidak dapat dibedakan apakah polip yang ditemukan tidak berbahaya atau bersifat kanker hingga ahli bedah melihat ke dalam usus besar saat pembedahan. Pada saat itu terdapat sejenis endoskop yang disebut proktoskop, tetapi endoskop ini berbentuk tube logam lurus yang menyerupai pipa, dan betapapun kerasnya mereka mencoba, para dokter yang memeriksa hanya dapat melihat sekitar 20 cm dari anus. Oleh karena itu, pada tahun 1967, saya membeli sebuah esofagoskop atau yang digunakan untuk memeriksa esofagus atau kerongkongan. The Miracle of Enzim halaman 67. Buatan Jepang dan menemukan cara untuk menggunakan skop yang terbuat dari serat gelas itu untuk memeriksa usus besar. Inilah kolonoskop pertama saya. Setelah itu, ketika skop panjang 185 cm yang dirancang khusus untuk pemeriksaan usus besar diproduksi, saya membeli dan menggunakannya untuk memeriksa pasien-pasien saya. Ketika melihat usus besar seorang Amerika untuk pertama kalinya, saya terkejut melihat kondisinya yang begitu buruk. Dengan daging sebagai menu utama, usus besar milik orang-orang Amerika tentu saja lebih kaku dan lebih pendek daripada usus besar milik orang-orang Jepang. Selain lumen yang lebih sempit, tonjolan-tonjolan berbentuk cincin juga terbentuk di berbagai tempat, seolah-olah terikat dengan karet gelang. Divertikula juga banyak terbentuk, begitu pula kumpulan kotoran stagnan.
Penurunan kondisi usus seperti itu mengakibatkan tidak hanya berbagai penyakit seperti kanker usus besar, polip di usus besar, dan divertikulosis. Banyak orang yang memiliki usus tidak sehat, kemudian menderita berbagai penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup, seperti tumor fibroid, hipertensi atau tekanan darah tinggi, arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, penyakit jantung atau obesitas, kanker payudara, kanker prostat, dan diabetes. Jika usus tidak sehat, secara perlahan tubuh Anda dilemahkan dari dalam. Banyak orang Amerika yang memiliki masalah dengan usus besar mereka, dan pada masa itu dikabarkan bahwa 1 dari 10 orang memiliki polip. Kenyataannya di Departemen Bedah tempat The Miracle of Enzym halaman 68. Saya menjadi residen. Pembedahan untuk pengambilan polip usus besar merupakan sekitar sepertiga dari seluruh pembedahan. Pada masa itu, laparotomi dilakukan setiap hari hanya untuk menyingkirkan polip-polip kecil berukuran 1-2 cm. Hal ini menyebabkan saya memikirkan cara untuk menyingkirkan polip tanpa meletakkan beban yang begitu berat pada pasien. Sementara pada saat itu di Jepang mulai digunakan gastrocamera fiber scope yang terbuat dari serat gelas dengan sebuah lensa kamera diletakkan di ujungnya. Pada Juni tahun 1968, saya pun mengajukan sebuah permintaan penting kepada sebuah produsen di Jepang. Saya meminta mereka untuk menciptakan sebuah kawat yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah kolonoskop dan digunakan untuk membakar polip tanpa harus membedah perut. Pada tahun 1969, setelah berkali-kali berkonsultasi dengan kantor perusahaan tersebut di New York dan banyak sekali uji coba, saya menjadi orang pertama di dunia yang berhasil melakukan polipektomi, yaitu menyingkirkan polip menggunakan kawat dengan ujung berkait melalui sebuah kolonoskop tanpa membedah perut. Inovasi teknologi ini kemudian diterapkan pada pengambilan polip dalam lambung, kerongkongan, dan usus halus. Setelah kasus-kasus polipektomi menggunakan kolonoskop saya itu dilaporkan dalam konferensi perkumpulan ahli bedah New York pada tahun 1970 dan konferensi endoskop gastrointestinal Amerika pada tahun 1971. Sebuah bidang bedah baru yang disebut endoskopi bedah pun dibentuk. The Miracle of Enzym halaman 69. Lebih dari 30 tahun telah berlalu. Sepanjang masa itu, sementara saya terus bekerja baik di Amerika maupun Jepang, saya memperhatikan berbagai perubahan pada karakteristik lambung dan perut penduduk di kedua negara itu. Sementara di Jepang memasuki era tahun 1960-an,
dan mendekati periode pertumbuhan pesat. Negara itu belajar untuk mengejar dan melampaui Amerika dalam berbagai hal. Bermula pada sekitar tahun 1961 saat susu mulai diperkenalkan dalam makan siang sekolah di Jepang, orang-orang mulai mengkonsumsi produk-produk susu seperti keju dan yogurt setiap harinya. Pada saat yang sama, sayuran dan ikan yang dahulu merupakan inti makanan Jepang mulai tergantikan oleh protein hewani dan perlahan mengubah menu makan bangsa Jepang menjadi menu makan tinggi protein dan tinggi lemak yang berpusat pada hamburger, bistik, dan ayam goreng. Tren ini masih terus berlanjut hingga kini. Sebaliknya, setelah dipublikasikannya laporan Mr. Gover pada tahun 1977, banyak orang Amerika yang mulai memusatkan perhatiannya pada perbaikan makanan mereka. Perbedaan ini terbukti dari karakteristik usus orang-orang Amerika maupun Jepang. Akibat dari berbagai perubahan dalam kebiasaan makan, usus rakyat Jepang yang dahulunya bersih dan sehat kini hampir menyerupai usus orang-orang Amerika yang makanannya berpusat pada daging. Di pihak lain, banyak orang Amerika yang telah memikirkan kesehatan mereka dengan serius dan mengubah menu makan tinggi protein, tinggi lemak, yang berhasil memperbaiki karakteristik usus. The Miracle of Enzyme halaman 70. Usus mereka sebagai hasilnya sejak tahun 1990 angka polip dan kanker usus besar di Amerika menurun. Inilah sebuah bukti bahwa Anda dapat meningkatkan kesehatan usus dengan memperbaiki kebiasaan makan Anda. Kanker perut di Jepang 10 kali lipat daripada di Amerika. Akibat tekanan sejarah dan kebudayaan Amerika yang mengkonsumsi daging, karakteristik usus bangsa Amerika pada umumnya tetap lebih buruk daripada bangsa Jepang. Namun, lambung kebanyakan orang Jepang sesungguhnya jauh lebih buruk daripada lambung orang Amerika. Setelah memeriksa banyak lambung orang-orang Amerika maupun Jepang, saya menemukan bahwa orang-orang Jepang 20 kali lebih mungkin menderita gastritis atrofi, yaitu suatu kondisi mukosa lambung menjadi tipis. Terlebih lagi karena gastritis atrofi meningkatkan kemungkinan timbulnya kanker lambung. Angka kanker lambung di Jepang menjadi 10 kali lebih tinggi daripada di Amerika. Baik di Amerika maupun di Jepang, saat ini obesitas merupakan masalah besar. Namun, tidak banyak orang Jepang yang segendut rekan Amerika. Mereka kenyataannya orang Jepang tidak mampu menjadi segendut itu. Anda bahkan dapat melihat hal ini dalam gulat sumo, yang tugas seorang pegulat sumo adalah menambah berat badan
tidak ada penggulat sumo Jepang yang memiliki tubuh. The Miracle of Enzim halaman 71. Seperti Konishiki atau seorang pegulat sumo Amerika yang lahir di Hawaii yang memiliki berat badan lebih dari 270 kg dan naik ke peringkat kedua tertinggi Ozeki dalam sumo Jepang. Orang Jepang tidak dapat menjadi segendut orang-orang Amerika karena sebelum mencapai titik itu, orang Jepang menderita masalah pencernaan yang mencegah mereka makan lebih banyak. Dengan kata lain, alasan orang Amerika bisa menjadi jauh lebih besar daripada orang Jepang adalah karena sistem pencernaan mereka lebih kuat. Saat memeriksa perut-perut dengan menggunakan endoskop, saya menemukan perbedaan yang cukup besar antara orang Jepang dan orang Amerika dalam hal bagaimana mereka merasakan gejala-gejala mereka. Saat memeriksa orang-orang Jepang, walaupun kondisinya mungkin tidak terlalu serius, mereka mengeluhkan rasa sakit di lambung, merasa sangat tidak nyaman, dan heartburn atau rasa panas dan nyeri di ulu hati menariknya. Saya menemukan bahwa orang-orang Amerika bahkan ketika mukosa lambung atau kerongkongan mereka meradang hebat, jarang mengeluh sebanyak orang-orang Jepang mengenai heartburn ataupun masalah-masalah lain. Satu alasan perbedaan seperti ini terjadi adalah banyaknya vitamin A yang ditemukan dalam makanan Amerika. Vitamin A melindungi tidak hanya mukosa lambung, tetapi juga semua selaput mukus seperti ini tulisan kuning di sampingnya. Jika setiap organ tubuh menyekresikan cukup banyak enzim pencernaan dan absorpsi akan lancar. The Miracle of Enzim halaman 72. Yang terdapat di mata dan batang tenggorokan. Minyak banyak mengandung vitamin A. Memang dapat dikatakan bahwa menu makan Jepang lebih ke barat-baratan, tetapi volume makanan seperti minyak, mentega, dan telur yang dikonsumsi oleh bangsa Jepang jauh lebih rendah daripada yang dikonsumsi oleh bangsa Amerika. Jika Anda memikirkan kesehatan seluruh tubuh Anda, jenis-jenis makanan seperti ini memang tidak baik bagi Anda. Akan tetapi, jika Anda memikirkannya hanya dari segi melindungi selaput-selaput mukus di seluruh tubuh, makanan-makanan itu memang memiliki beberapa efek positif. Satu kemungkinan lain mengenai mengapa bangsa Amerika memiliki sistem pencernaan yang lebih kuat adalah jumlah enzim pencernaan yang dikandung oleh tubuh mereka. Enzim pencernaan menguraikan makanan dan membantu tubuh menyerap nutrisi. Banyaknya enzim pencernaan yang tersedia menentukan dicerna dan diserapnya makanan. Pencernaan dan penyerapan bergerak maju selangkah demi selangkah, sementara
Berbagai enzim pencernaan dikeluarkan dalam setiap tahap pencernaan. Tahap-tahap ini dimulai dengan air liur dan bergerak menuju lambung usus, 12 jari, pankreas, dan usus halus. Dalam situasi ini, jika setiap organ tubuh menyekresikan cukup banyak enzim pencernaan dan absorpsi akan berjalan dengan lancar. Namun jika enzim pencernaan yang diskresikan tidak cukup banyak, ini akan menyebabkan masalah pencernaan dan meletakkan beban yang lebih berat pada sisa organ yang lain. The Miracle of Enzym, halaman 73. Alasan banyak orang Jepang yang mudah merasakan gejala-gejala seperti sakit perut dan ketidaknyamanan walaupun keadaan perut mereka mungkin tidak buruk adalah sedari awal mereka memiliki jumlah enzim pencernaan yang lebih sedikit daripada yang dimiliki orang-orang Amerika. Terlebih lagi orang-orang Jepang cenderung segera meminum obat sakit perut ketika keadaan perut mereka memburuk, sementara banyak orang Amerika yang tidak melakukannya. Yang diminum oleh orang-orang Amerika adalah suplemen enzim pencernaan. Suplemen-suplemen ini tidak dijual di pasar Jepang dan hanya tersedia sesuai resep jika dokter menganggapnya perlu. Di Amerika, enzim pencernaan adalah suplemen yang sangat populer. Suplemen-suplemen ini dapat dibeli di toko-toko makanan, kesehatan, dan supermarket. Kenyataannya, menelan obat-obatan untuk menekan sekresi asam lambung justru mempercepat rusaknya lapisan lambung. Antasida dan obat-obatan lambung yang sangat populer seperti kombinasi blokade H2 dan penghambat pompa proton dipromosikan sangat efektif untuk menekan sekresi asam lambung. Namun jika asam lambung dihambat dengan menggunakan obat-obatan, mukosa lambung menyusut dan hasilnya adalah yang telah saya bahas sebelumnya, yaitu berlanjutnya penyusutan mukosa lambung, dan kondisi ini dapat menyebabkan perkembangan kanker lambung. Jika Anda merasakan sakit atau ketidaknyamanan pada lambung, beritahu dokter kondisi fisik Anda, posisinya, dan kemudian The Miracle of Enzym, halaman 74. Mintalah ia menuliskan resep suplemen enzim yang sesuai dengan gejala-gejala yang Anda rasakan. Atau belilah suplemen itu di toko makanan kesehatan dengan membaca labelnya dengan teliti. Dengan mengkonsumsi suplemen enzim pencernaan, kondisi lambung Anda akan benar-benar terasa membaik. Tulisan kuning di sampingnya, menelan obat-obatan untuk menekan sekresi asam lambung semacam antasida justru mempercepat rusaknya lapisan lambung. Semakin banyak antasida lambung akan semakin buruk. Ada 2 tempat dalam tubuh manusia yang lingkungan dengan keasaman tinggi berfungsi sebagai tindakan perlindungan
Satu adalah di dalam lambung dan yang satu lagi adalah pada vagina wanita. Kedua tempat ini memiliki kadar keasaman tinggi dengan pH 1,5 hingga 3,0 dengan fungsi utama membunuh bakteri. Saat mandi, berendam, ataupun berhubungan seks, bakteri memasuki vagina dan asam yang kuat dihasilkan oleh lactobacillus di dalam vagina untuk membunuh bakteri yang masuk itu. Bakteri memasuki lambung pada saat Anda mengkonsumsi makanan. Diperkirakan sebanyak 300 miliar hingga 400 miliar bakteri memasuki lambung bersama setiap makanan. Asam kuat yang terdapat dalam cairan lambung membunuh sebagian besar bakteri ini. Dengan kata lain, bakteri menyerang baik lambung maupun vagina. Kedua tempat itu harus memproduksi asam yang kuat untuk membunuh bakteri itu. Sering jika asam lambung yang The Miracle of Enzyme halaman 75. Sangat penting untuk melindungi tubuh. Dihambat dengan menggunakan obat-obatan. Bakteri yang mengandung racun kuat lolos dari lambung dan masuk ke usus. Dan bakteri itu dapat menyebabkan diare serta berbagai penyakit. Jika sekresi asam lambung dihambat, sekresi pepsin dan asam hidroklorida yang mengaktifasi enzim-enzim pencernaan juga terhambat, sehingga mengakibatkan kesulitan mencerna terlebih lagi. Asam lambung yang tidak cukup banyak mempersulit penyerapan zat besi dan mineral seperti kalsium dan magnesium. Oleh karenanya, orang-orang yang pernah menjalani gastrektomi untuk tukak lambung dan kanker lambung selalu menderita anemia. Karena setelah lambung mereka diambil melalui pembedahan, sekresi asam lambung tidak lagi terjadi dan mereka tidak dapat menyerap zat besi. Penghambatan asam lambung mengacaukan keseimbangan bakteri di dalam usus sehingga mengakibatkan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Konon terdapat sekitar 100 triliun bakteri dari 300 varietas berbeda hidup dalam usus manusia. Di antaranya terdapat bakteri yang dianggap baik seperti Lactobacillus bifidus dan bakteri jahat seperti bakteri Welchii. Namun mayoritas bakteri yang terdapat di dalam usus bukanlah bakteri yang baik ataupun tulisan kuning di sampingnya, yaitu sebanyak 300 atau sampai 400 miliar bakteri memasuki lambung bersama setiap makanan. Asam kuat yang terdapat dalam cairan lambung membunuh sebagian besar bakteri ini. The Miracle of Enzyme halaman 76. Ataupun jahat melainkan bakteri sedang.
Bakteri-bakteri sedang ini memiliki sifat unik, yakni jumlah bakteri baik dalam usus bertambah banyak. Bakteri-bakteri sedang ini menjadi bakteri baik, sementara jika jumlah bakteri jahat bertambah banyak, bakteri-bakteri sedang kemudian menjadi bakteri jahat. Oleh karena itu, bakteri sedanglah yang mencondongkan keseimbangan antara bakteri baik dan jahat. Dan keseimbangan itu menentukan kesehatan lingkungan usus secara keseluruhan. Jika sekresi asam lambung tidak cukup, enzim-enzim pencernaan tidak dapat diaktifasi sehingga makanan yang belum tercerna melaju terus ke dalam usus. Makanan yang seharusnya sebagian besar dicerna dan diserap dalam usus tetap tidak dapat dicerna di dalam usus besar. Suhu di dalam usus besar manusia adalah 30 derajat Celcius yang sebanding dengan suhu udara di tengah musim panas. Makanan yang tidak tercerna itu pun membusuk dan fermentasi abnormal terjadi. Sebagai akibatnya, sejumlah bakteri jahat berkembang biak secara abnormal di dalam usus besar dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dengan demikian, semakin banyak antasida yang Anda minum, semakin banyak pula kerusakan yang diderita oleh tubuh Anda. Untuk menghindari kerusakan ini, Anda harus mencegah heartburn atau kembung yang menyebabkan Anda ingin mengkonsumsi antasida. Jika mengerti penyebab heartburn atau kembung, Anda dapat mencegahnya hanya dengan sedikit tindakan pencegahan.